sahabat Hermina, balik lagi di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Nah, balik lagi nih hari ini sama Eka, tentunya di podcast yang spesial karena hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2023. Nah, mungkin sahabat Hermina yang ada di rumah menyaksikan podcast biasanya kita tanya jawab aja ya sama narasumber, tapi spesial di podcast hari ini tentunya seperti yang sudah sahabat Hermina lihat, kita akan menyajikan dan membuat bekal sehat yang bernutrisi untuk si kecil. Nah, untuk melengkapi podcast kita hari ini, di sebelah saya sudah hadir ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Hermina Bogor. Kita langsung sapa aja dengan Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya ahli gizi Hermina Bogor. Nama saya Cynthia Utami. Oke, nah sahabat Hermina, untuk Kak Cynthia ini ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Bogor yang salah satu tugasnya itu untuk memantau kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh pasien-pasien ya Kak ya, yang dirawat inap, yang disesuaikan dengan kebutuhan diet pasien tersebut. Ya, jadi nggak sembarangan nih sahabat Hermina, pasien-pasien yang di sini sudah disesuaikan gizinya ya dan oleh ahli gizi ini. Oke Kak Cynthia, untuk podcast hari ini nih yang tadi seperti Eka sudah sebutkan, kita akan membuat salah satu inspirasi bekal nih untuk sahabat di rumah yang kiranya pas dan cocok untuk dibawa bekal oleh buah hati. Hari ini kita mau coba bikin apa nih Kak? Kita sekarang itu temanya bento gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa bahan makanan, tentunya ada salah satu ada beberapa nilai gizi yang harus dilengkapi oleh anak-anak ya. Salah satunya itu karbohidrat, protein itu protein nabati, protein hewani, kemudian ada mineral, vitamin gitu. Itu tuh beberapa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Oke. Kalau aku lihat di sini sahabat Hermina ini udah lengkap banget ya. Aku lihat ada apa aja nih Kak, boleh sambil dijelaskan ke sahabat Hermina. Di sini ada kita pakai karbohidratnya nasi. Sebenarnya bisa dipakai apa aja sih untuk karbohidratnya? Nggak harus nasi, bisa ganti kentang atau misalkan roti, bisa diganti juga sesuaikan sama menunya. Untuk protein hewaninya kita pakai telur dadar dan ayam goreng. Lalu nabatinya kita pakai tempe orek. Kemudian sayurnya kita pakai brokoli dan wortel. Kemudian ada ini untuk garnish pelengkapnya aja. Terus buahnya ada semangka dan melon. Kemudian kita pakai untuk cemilan atau snacknya ya. Kita pakainya puding. Ini kita pakai puding roti. Iya. Kita mungkin bakal langsung bikin aja ya nanti untuk sahabat Hermina di rumah yang mungkin mau mencatat nih inspirasi bekalnya untuk si kecil ke sekolah nanti akan dicantumkan di description box ya. Yang jelas sesuai dengan tema kita hari ini menyambut Hari Gizi Nasional, 5 gizi ini wajib ada di bekal si kecil. Yuk, kita mulai aja kali ya Kak Cynthia. Mulai ya. Kita sebelum syuting ini sudah cuci tangan semua ya Kak ya? Sudah. Cuci tangan. Oke, silakan Kak. Ya, kita pakainya bento ya. Mau bebas sih mau pakai tempat makan yang bersekat atau tidak, kita sesuaikan dengan menunya. Oke, kali ini kita pakai yang bersekat ya Kak. Ya, mungkin para sahabat Hermina di rumah juga udah sering mungkin ya Kak melihat kan sekarang bekal anak-anak itu udah sangat variatif dan ragam jenisnya ya Kak ya. Betul. Dulu kan zaman kita mungkin orang tua kita memberikan bekal ya udah seadanya aja ya Kak, nasi ya udah nasi, atau telur ya udah telur. Kita coba yang bikin yang lebih menarik. Betul, karena kan anak-anak juga jarang banget ya Kak ya untuk mau makan bekal. Kalau kadang bentuknya nggak lucu dia nggak mau makan. Oke, sip. Pertama kita mulai bikin apa? Ya, kita mau pakai cetakannya sebenarnya ada 2 macam. Ini ada cetakan panda dan ini kelinci ya. Kita pakai yang kelinci yang agak besar ya, karena ini untuk makan anak TK atau anak SD. Siap. Kita cetak dulu nasinya. Biasanya untuk kandungan gizi sendiri Kak, untuk kalori anak itu normalnya berapa sih Kak? Kalau untuk anak SD atau ya antara umur 7 tahun ke atas itu biasanya udah 1.700 atau 1.800 gitu, karena kan dia kan aktivitasnya juga berat banyak ya Kak ya. Terus kalau untuk 7 tahun ke bawah yang usia-usia balita atau usia anak-anak TK gitu ya, kita masih pakai yang 1.000.
cuman antara 1.400 1.300 gitu. Biasanya kita lengkapin sama 2 protein hewani karena kan sekarang ada menghindari stunting ya. Kita harus banyak makan protein gitu. Protein itu mungkin bisa diambil kalau di sini menunya dari telur ya. Telur, ada ayam, ya daging juga mungkin bisa ya Kak? Bisa, ikan bisa. Contoh ikan laut, udang, cumi. Kita supaya nggak bosan ya, kita kan bisa pakai beberapa jenis makanan ya supaya nggak itu terus, kita variasi supaya nggak bosan. Ini juga sahabat Hermina, nasinya juga kita sekarang cetak nih Kak, biar nanti anak juga wah kalau bekalnya lucu, bekalnya menarik kan enak juga ya. Harapannya kan supaya makannya lebih banyak dan mau makan. Ini kita bikin yang bentuk kelinci ya sahabat Hermina. Ini kita taruh sini. Wow, baru gini aja udah lucu. Nah mungkin untuk nasi juga masih banyak sih Kak ya, mungkin pilihan nasi yang lainnya mungkin bisa nasi goreng juga mungkin bisa ya Kak dibuat kayak gini ya. Jadi kalau nasi goreng itu jadi jenis one meal ya, di situ bisa langsung ada proteinnya, kita bisa nambahin kacang polong untuk nambah nasinya, sayur-sayurannya kita pakai bisa wortel gitu. Jadi udah langsung ya gitu, nggak nambahin buah atau lebih banyak sayurnya gitu. Oh ini rambutnya kita dari ini selada air ya Kak? Iya selada air. Ada wortel juga. Aku mau bantu boleh Kak. Kita karena untuk anak jadi kita harus fokusin ke hiasan sih ya biar lebih menarik gitu. Sama warnanya mungkin ya Kak. Warnanya juga jadi daya tarik nih. Wortel. Terus kita kasih selimut nih. Jadi sahabat Hermina di sini telur dadar ini yang biasa kita dadar biasa ini dijadikan penutup atau lapisan dari nasi itu sendiri. Jadi seakan-akan berbentuk selimut. Rambutnya juga pakai hiasan brokoli. Jadi kayaknya nanti ada makan-makan gitu belum? Ya. Ini untuk hewaninya kita pakai telur dadar. Sebenarnya ada makanan yang dibatasi nggak sih Kak kalau misalnya untuk bekal anak ke sekolah, atau misalnya jangan terlalu banyak yang mengandung gula atau manis seperti itu Kak? Kalau itu sih sudah pasti ya, kalau misalkan kita kebanyakan, kita aja yang dewasa itu harus pembatasan untuk gula, garam gitu ya. Untuk si kecil pun sama, jadi kita jangan membiasakan untuk memberikan makanan-makanan yang tinggi gula. Makanan-makanan siap saji pun kita hindari. Kayak misalkan sebenarnya kalau misalkan kita mau pakai nugget, sosis itu pun nggak masalah. Kalau misalkan nggak terlalu sering, karena dia kan natriumnya tinggi, garamnya tinggi. Alangkah lebih baiknya kita siapin si protein nabati, protein hewaninya sendiri gitu. Tapi kalaupun misalkan anak bosen kan ya itu lagi kita nggak apa-apa seling-seling. Seling aja ya Kak. Misalnya hari ini ayam goreng, besoknya boleh coba sosis atau mungkin lauk pauk lebih baik ya Kak ya. Ayam sudah masuk protein. Kemudian kita kasih matanya. Kita pakai rumput laut ya untuk matanya di sini. Kebetulan udah Jadi rumput laut ini kita bisa jadikan hiasan di atas nasinya ya Kak. Jadi semacam buat mata gitu. Cantik sekali. Dia nempel kayak. Kita bisa mau pakai nasi kuning gitu nggak apa-apa sih. Disesuaikan sama ini. Sebelah sini nanti kita isi apa Kak? Kita isi untuk buah. Buah. Untuk pilihan buah juga beragam ya sahabat Hermina. Mungkin bisa disesuaikan dengan kesukaan anak ya Kak ya. Iya betul. Biasanya buah yang tinggi vitamin itu apa Kak? Sebenarnya semua buah-buahan bagus ya mengandung vitamin mineral gitu. Kalau misalkan buah yang lebih banyak airnya kan anak-anak lebih suka ya seger kayak semangka gitu. Tapi buah-buah lain pun juga sama, nggak jauh beda kok. Kebetulan hari ini kita pakai buahnya semangka sama melon ya. Ini dipenuhin aja ya Kak.
kalaupun mau snacknya kan kita pakai puding nih, puding roti. Kalau mau roti isi selai pun nggak apa-apa sih. Buat snackingnya ya. Tergantung untuk selera. Ini untuk karbohidrat, protein, lemak, dan sayur, vitamin mineralnya kita udah. Oke, mungkin pudingnya dimasukin Kak? Kita di sini buah aja. Buah aja, oke. Ini sih kalau aku jadi anak-anaknya, aku sih semangat makan bekalnya. Pasti tertarik banget dan aku langsung habisin. Kita bentuk di sini masih bunga-bunga ya. Terserah sih kita bisa pakai bentuk karakter-karakter. Karena mungkin banyak gitu ya. Semakin banyak nih karakter-karakter yang bisa bikin anak tertarik untuk makan bekal. Mungkin untuk persiapan bekal ini juga bisa jadi kegiatan untuk ibu-ibu ya di rumah khususnya, apalagi sekarang kan sekolah sudah mulai 100% masuk. Pasti kegiatan membuat bekal ini menjadi salah satu rutinitas para sahabat Hermina dan ibu-ibu di rumah untuk menyiapkan bekal untuk si kecil. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, Kak, tadi kan aku singgung 5 gizi ini wajib ada di bekal si anak. 5 gizi itu apa aja sih, Kak? 5 kandungan gizi yang ada. Sebenarnya mungkin boleh sambil diangkat, Kak. Sudah jadi. Gimana sahabat Hermina? Seperti ini ya. Oke, jelaskan Kak 5 gizi itu apa? 5 gizi itu diantaranya ada karbohidrat, yaitu nasi, mau kentang, nasi, terus roti, itu termasuk dalam karbohidrat. Untuk selanjutnya ada protein. Protein itu ada 2 macam, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu yang bersumber dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang polong, kacang merah. Kita bisa alternatif pakai apapun jenis kacang-kacangan itu. Terus untuk yang hewani itu ayam, ikan, daging sapi, terus mau itu ikan laut, ikan tawar, itu termasuk protein hewani. Terus untuk sayurnya kita pakai brokoli, terus wortel. Kita bisa ganti sama buncis atau yang sayuran yang lain ya, yang disukai sama anak-anak. Iya, atau yang berdaun hijau pun. Terus untuk buahnya kita pakai semangka dan melon. Jadi moms di rumah sahabat Hermina juga mungkin nggak sembarangan ya untuk membuat bekal si kecil. Pastikan asupan gizi yang tadi 5 gizi itu wajib ada di bekal si kecil. Gitu aja paling. Kak, mungkin terakhir kali ini sebelum kita menutup podcast kita hari ini, ada tips dan trik nggak Kak mungkin untuk menyiapkan bekal si kecil nih biar si kecilnya itu semangat makan bekalnya? Iya. Kalau untuk tips dan triknya kita harus jangan males gitu. Untuk ibu-ibu di rumah biasanya kan kita harus nyiapin makanan kayak gitu dari subuh, dari pagi-pagi sampai waktu anak-anaknya masih tidur gitu kan. Yang pertama sih niat dan jangan males itu. Terus kemudian bahan-bahannya pun harus bervariasi gitu. Kita kalau ada waktu kita bikin tuh siklus menu untuk anak kita di rumah gitu. Untuk sarapannya, makan siang, terutama sarapan sih, karena kan sarapan itu penting ya untuk anak-anak supaya konsentrasinya pun bisa tidak terganggu gitu. Untuk di pagi hari ya Kak. Betul gitu. Gitu sih kurang lebih seperti itu. Aku juga jadi inspirasi sih untuk membuat menu bento ini ya. Sebenarnya menu bento ini banyak banget sih yang bisa kita kreasikan di rumah. Yang pasti tadi 5 asupan gizinya ya Kak harus diperhatikan. Buat sahabat di rumah juga nggak ada salahnya untuk bikin siklus menu harian ya. Dari mulai mungkin sarapannya, makan siangnya, mungkin sampai malamnya. Jadi nggak bingung. Nah besok masak apa atau bikin apa ya. Jadi kita nggak bingung cari bahan, biasanya kita stok aja nih di kulkas untuk besok atau untuk 3 hari ke depan. Sayurannya juga kayaknya mudah ya untuk didapat ya, nggak usah. Kita bisa tumis, rebus juga gitu, sesuaikan dengan kesukaan anak. Siap sahabat Hermina, gimana untuk podcast hari ini, menarik kan? Nah sahabat Hermina, untuk sahabat Hermina yang sudah menonton, jangan lupa kunjungi media sosial Rumah Sakit Hermina Bogor. Jangan lupa follow Instagram Hermina Bogor di @rshu_hermina_bogor. Kunjungi website kami juga di www.herminahospital.com ya. Tayangan ini nanti akan diposting ya Kak di sosial medianya Hermina, di Instagram atau di YouTube-nya Hermina Bogor. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Mungkin Kak Cynthia terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan hadir lagi di podcast Hermina berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya untuk sahabat Hermina semua di rumah. Eka pamit, Kak Cynthia pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.